Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya sebuah bangkai tengkorak yang begitu besar. Melihat itu, dua orang agen pun segera memberitahu senior Tu bahwa kini mereka telah tiba. Lalu setelah itu sang agen wanita pun memerintahkan Tuan Charles, yaitu agen di sampingnya, untuk pergi ke bangunan bercahaya yang berada di belakang mereka. Setelahnya sang agen perempuan itu pun juga bertanya jika bukankah bangunan di belakang mereka itu adalah sebuah kuil. Mendengar itu, Charles pun membenarkannya dan mengatakan bahwa sudah ada master tahap keempat di tim ekspedisi yang mereka kirim untuk menyelidiki kuil itu. Tetapi sayangnya, sampai saat ini belum ada informasi yang mereka terima dari seluruh tim yang mereka kirim. Namun beberapa saat kemudian, sang agen perempuan pun mendengar sebuah suara dan menduga jika itu adalah Holy Mountain Puppet, yaitu cahaya keemasan kuil yang mengubah makhluk di dekatnya dan membuat mereka bermutasi menjadi monster yang lebih kuat dan kejam. Namun setelah itu terlihat Charles menyadari bahwa ada seseorang datang dan mendekati mereka dari arah belakang. Saat sang agen perempuan menoleh, ia pun menanyakan bukankah orang itu adalah seorang master tahap 4 dari tim ekspedisi. Ia pun berasumsi bahwa mereka telah kembali. Namun setelah itu Charles pun memerintahkannya untuk diam karena sepertinya ada yang salah dengan sayap yang dimiliki oleh orang itu. Dan benar saja, setelahnya orang tadi pun terbang ke arah dua agen itu seraya berusaha menyerang mereka. Melihat itu Charles pun segera mengajak pergi sang agen perempuan seraya mengatakan jika orang itu kini telah berubah menjadi Holy Mountain Servant. Dan ternyata kejadian barusan adalah video rekaman yang ingin senior Tu tunjukkan kepada Lufan, dan senior Tu pun juga menjelaskan jika videonya berakhir sampai di situ. Beruntungnya agen rahasianya berhasil melarikan diri sehingga mereka dapat melihat videonya. Namun setelah melihat video barusan, Lufan malah jadi bertanya-tanya apakah Holy Mountain Servant itu. Mendengarnya, senior Tu pun menjelaskan jika itu adalah monster yang lebih tinggi dari Holy Mountain Puppet, namun keduanya sama-sama bermutasi oleh pengaruh tulang dan kuil besar. Mengetahui itu, Lufan pun jadi berpikir jika ini sama seperti Valen Corpse akibat bulan darah dan mengubah segala yang ada di sekitarnya lalu membangkitkannya. Sembari menatap layar, senior Tu pun membenarkannya dan penemuan penting ini pun telah dikirimkan kepada para petinggi di Longdu. Para petinggi pun berspekulasi bahwa pasti ada lebih dari dua makhluk misterius itu, namun keberadaan mereka terlalu kuno untuk dilacak. Jadi saat ini mereka disebut dengan nama Ancient God. Kemudian ekspresi wajah Lufan pun berubah serius. Setelahnya sembari menatap foto-foto tadi, Lufan pun berpikir jika dari manakah asalnya itu, mengapa jatuh di sini, dan kekuatan macam apakah yang dimilikinya. Semua itu belum jelas, namun meskipun begitu menurut Lufan penyebutan dewa sepertinya tidak terlalu berlebihan. Melihat Lufan begitu keras berpikir sembari memegang sebuah botol minuman, senior Tu pun mengatakan jika ia tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Lufan sekarang, namun sayangnya tidak ada cara apapun untuk mengetahui tentang Ancient God. Dan tentu saja ini membuatnya pusing, seperti sudut kecil dunia baru saja terungkap. Setelah itu sembari meneguk minuman tadi, senior Tu pun kembali mengatakan jika monster yang diubah oleh reruntuhan Gunung Suci dibagi menjadi Holy Mountain Puppet dan Holy Mountain Servant. Juga monster yang diubah menjadi Valen Corpse oleh bulan darah. Mendengar penjelasan itu, Lufan pun bertanya jika kalau begitu tidak hanya Valen Corpse saja, namun kemungkinan Valen Corpse juga dibagi menjadi Valen Corpse Puppet dan Valen Corpse Servant. Senior Tu pun menjawab jika ia berpikir seperti itu juga, dan jika Valen Corpse yang mereka temui selama ini hanyalah mayat berjalan, maka Lufan dan Kapten Lu harus lebih berhati-hati karena ia khawatir bagaimana kalau Valen Corpse Servant itu memang benar adanya. Mendengar itu, Lufan pun mengerti dan ia pun menanyakan kepada senior Tu kalau apakah yang selanjutnya terjadi setelah serangan Holy Mountain Servant itu. Senior Tu pun menjelaskan bahwa Holy Mountain Servant ini membunuh semua anggota keluarga Morgan yang berada di reruntuhan Gunung Suci pada saat itu, tetapi hanya menyisakan satu orang saja, yaitu Charles Morgan. Mendengar nama Charles, Lufan pun jadi bertanya-tanya jika apakah dia itu perwakilan Royal Trial Kerajaan Steri.
Senior 2 pun membenarkannya dan mengatakan jika setelah agennya berhasil kabur dari serangan Holy Mountain Servant dan Charles ditemukan bertemu di depan kuil, namun Holy Mountain Servant tidak menyerang Charles, tetapi malah sebaliknya, ia memberi sesuatu yang disebut Secret Mountain Essence. Sontak saja hal itu pun membuat Lufan kaget dan bertanya-tanya apakah Secret Mountain Essence itu. Lalu Senior 2 pun menjelaskan ceritanya jika Charles yang sudah sangat kuat sebagai combat priest menerima hal ini, Secret Mountain Essence memungkinkan dia mengubah profesinya menjadi profesi hidden yang belum pernah didengar sebelumnya. Dan itu adalah Saint Priest tidak pernah ada catatan tentang profesi ini. Oleh karena itu agen rahasianya ingin mengetahui lebih banyak tentang Charles. Namun sayangnya kini keluarga Morgan dijaga dengan ketat, karena itu mereka tidak bisa mengetahuinya lebih lanjut. Tak hanya itu, Senior 2 juga memperingatkan Lufan agar berhati-hati dengan Charles dalam Royal Trial, karena sekarang dia telah mendapatkan kekuatan Ancient God, jadi dia pasti akan menjadi lawan terberat bagi Lufan. Mendengarnya, Lufan pun mengatakan kepada Senior 2 agar tidak terlalu mengkhawatirkan itu, karena bagi Lufan tidak ada lawan yang begitu berat untuk dirinya, dan tidak peduli kekuatan apapun yang Charles peroleh, karena pasti ia akan mendapatkan tempat pertama. 2 hari kemudian di toko pandai besi dari Departemen Amunisi, terlihat Lufan yang merasa sangat bahagia saat melihat Frost Ice Crystal miliknya sudah menjadi sebuah kalung liontin yang sangat cantik. Di sini Olzu pun menanyakan apakah Lufan puas dan tidak peduli bagaimanapun penampilannya, tetapi di luaran sana ini berharga kisaran 10.000 koin naga. Mendengar itu, Lufan pun menjawab jika ia sangat puas oleh keahlian Olzu, itu sangat luar biasa. Kemudian setelahnya Lufan pun memberikan sesuatu, itu adalah minuman keras yang sering diminum oleh Senior 2. Lalu ia pun meminta Olzu untuk menerimanya. Melihat pemberian Lufan sembari tertawa, Olzu pun memuji Lufan atas pikirannya yang terbuka hingga bisa melihat apa yang dia suka. Kemudian tak lama setelah itu terdengar Sencai memanggil Lufan untuk segera pergi karena misi eksplorasi baru telah tiba dan hanya tinggal menunggu Lufan saja. Mendengar ajakan dari tim Lufan, Olzu pun memerintahkan Lufan untuk segera cepat pergi dan ia pun berpesan kepada Lufan untuk tidak ragu datang kembali ke tokonya bila ada sesuatu yang ingin Lufan buat. Mendengarnya, Lufan pun mengerti dan segera pergi bergabung dengan kedua timnya. Kemudian setelah itu sembari merangkul Lufan, Cangkong pun terlihat begitu terkejut karena Lufan sudah mempunyai medali perunggu sekarang. Bahkan ia yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun pun belum mendapatkannya. Tak hanya Cangkong yang merasa terkejut, Sencai pun sama-sama merasa begitu dan mengatakan jika ini sungguh keterlaluan, Lufan telah menjadi atasan mereka hanya bekerja dalam beberapa hari saja sejak ia tiba. Lalu kini mereka semua telah sampai di tempat terakhir eksplorasi kemarin dan terdengar Kapten Lu mengatakan jika perbekalan yang mereka bawa kali ini diperkirakan cukup untuk 15 hari, jadi ia mengajak timnya untuk menjelajah sebanyak mungkin. Tetapi di saat yang bersamaan Lufan pun mengatakan jika ia rasa ada yang aneh di sini karena lokasinya jelas ada di sini, tetapi ia tidak melihat penanda yang Sencai pasang kemarin. Namun setelah itu Sencai pun segera memanggil Lufan seraya mengatakan jika penanda itu ada di sini, kemungkinan penanda itu tertimpa badai salju dan hancur hanya dalam waktu 2 hari. Itu bisa saja terjadi karena mungkin kualitasnya yang kurang baik. Tetapi sepertinya Lufan tetap merasa ada yang aneh karena di sini ini terlalu sunyi. Yang ada hanyalah suara angin dan salju, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu mereka berjalan. Kemudian setelah itu terlihat Cangkong melangkah mendekati penanda posisi yang tertutup salju itu sembari mengatakan jika mereka harus menunggu apalagi dan mengajak timnya untuk segera melakukan misinya sekarang. Namun melihat Cangkong begitu terburu-buru dengan cepat, Lufan pun mengejarnya seraya memperingatkannya untuk berhati-hati karena bisa jadi akan ada penyergapan di sini. Benar saja, tak lama setelah itu terlihat beberapa Valen Corps berukuran besar menunjukkan dirinya. Dan di saat itulah Cangkong berteriak sembari mengatakan jika ini buruk karena sekarang mereka dalam masalah yang besar. Melihat banyak sekali Valen Corps di sekitarnya, hal ini pun membuat Sencai bingung dan bertanya-tanya, bukankah Lufan telah membersihkan semua monster terakhir kali, tetapi mengapa ada begitu banyak monster yang menunggu mereka sekarang?
Kemudian setelah itu Luffy pun mengatakan bahwa ada banyak sekali Valen Corps yang menatap mereka sekarang. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Lalu Luffy pun mengatakan kepada Kapten Lu jika sepertinya mereka adalah Valen Corps Puppet dan kemungkinan ada Valen Corps Servant tingkat tinggi di belakang mereka yang diam-diam mengendalikan mereka. Mendengar ucapan Luffy barusan, Kapten Lu pun bertanya apakah yang dimaksud Luffy adalah Valen Corps Servant yang senior tuh ingin mereka waspadai itu benar-benar ada. Namun bukannya Luffy yang menjawab, tetapi malah orang lain yang tidak diketahui siapa. Ia mengatakan jika itu benar, Valen Corps Servant adalah seorang hamba dari para dewa yang mulia. Melihat orang asing itu dengan cepat, Luffy dan Cangkong pun bertanya siapakah dia sebenarnya. Mendengar itu, orang tadi pun segera menunjukkan wajahnya yang semula tertutupi oleh jubah, dan itu pun sukses membuat Kapten Lu dan Sencai menutup mulutnya tak percaya, karena itu adalah Liluo. Melihat Sencai begitu terkejut, orang tadi pun menyapa Sencai dan mengatakan jika sudah lumayan lama mereka tidak bertemu. Dan diketahui Liluo adalah Valen Corps Servant level 76 Spear kenaik 3. Melihat para anggotanya begitu terkejut, Luffy pun menanyakan kepada mereka jika siapakah Liluo itu, apakah mereka mengenalnya. Mendengar itu, Kapten Lu pun menjawab jika tentu saja mereka lebih dari sekadar kenal karena dia adalah salah satu petugas rencana perak dari resimen Griffin dan juga tunangan dari Sencai. Ketika Sencai menjadi anggota baru grup Griffin, Liluo lah yang memimpinnya. Kemudian setelah keduanya bertunangan, Liluo menghilang selama misi penjelajahan Bulan Darah. Dan secara tak terduga, sekarang malah menjadi Valen Corps Servant. Mendengar Kapten Lu terus menceritakan tentang Liluo, Cangkong pun segera memerintahkannya untuk berhenti berbicara karena itu akan membuat Sencai semakin merasa sedih. Dan setelahnya Luffy pun menyadari bahwa kini Sencai telah terduduk sembari menangis. Kemudian Sencai pun mengatakan kepada Liluo jika ia sangat merindukannya dan meminta agar Liluo kembali kepadanya. Mendengar tangisan Sencai, Liluo pun mendekatinya lalu menghapus air mata Sencai sembari menjawab jika ia juga sangat merindukan Sencai dan tak menyangka akhirnya mereka bisa bertemu kembali di sini. Merasa mereka begitu dekat, Sencai pun dengan cepat memeluk tunangannya itu sembari terus memohon agar Liluo kembali bersamanya karena semua akan senang mengetahui dirinya masih hidup. Namun setelahnya Liluo pun melepaskan pelukan itu dan ia pun mengatakan jika ia tidak bisa kembali, bisakah Sencai saja yang tinggal bersamanya. Mendengarnya sontak Sencai pun kebingungan dan setelahnya Liluo pun terlihat berubah menjadi sesosok yang sangat mengerikan. Lalu ia pun kembali mengatakan kepada Sencai jika mereka semua harus tinggal di sini dan melayani para dewa yang akan segera bangkit. Tentu saja hal itu membuat Sencai merasa begitu ketakutan, lalu ia pun segera memberontak seraya menanyakan apakah yang saat ini sedang dilakukan oleh Liluo. Namun Liluo tak menghiraukan itu dan tetap melanjutkan ucapannya sembari memerintahkan agar mereka patuh. Dan jika mereka melakukan apa yang ia perintahkan, maka Liluo akan memberikan mereka Essence of the God yang akan memberi mereka kekuatan yang tak terbayangkan. Ia juga terus mempengaruhi Sencai untuk menjadi hamba mulia untuk para dewa dan mempersembahkan segalanya untuk kebangkitan mereka. Dan jika Sencai menolak, maka ia hanya akan memiliki satu nasib, yaitu dicabik-cabik oleh para Valen Corps Puppet lalu berubah menjadi mayat berjalan seperti mereka. Melihat Sencai begitu ketakutan, dengan cepat Luffy pun meneriakinya seraya berusaha untuk menyadarkannya kembali. Melihat itu, Liluo pun kembali menanyakan kepada Sencai apakah dia mau tinggal dan melayani para dewa bersamanya. Melihat usaha Liluo untuk membawa Sencai pergi, Kapten Lu pun dengan kesal memanggil Luffy seraya mengatakan jika mereka tidak bisa membiarkan Liluo membawa Sencai pergi. Tetapi karena banyak sekali Valen Corps Puppet, apakah mereka bisa melarikan diri dari sini? Sedangkan di sisi lain, Sencai hanya bisa menangis seraya menanyakan jika apa yang harus dia lakukan sekarang. Namun setelah itu Cangkong pun mengatakan kepada Kapten Lu jika ada ratusan monster di sini, meskipun mereka mengikuti Luffy, mereka akan tetap tertinggal. Tetapi jika tiangnya tidak diperbaiki, maka bala bantuan tidak akan dapat menemukan posisi mereka sekarang. Mendengar itu, Kapten Lu pun menjawab jika sekarang mereka tidaklah perlu peduli dengan tiang itu karena mereka bisa lari satu persatu. Namun tanpa diduga, Luffy mengatakan jika kabur itu bukanlah cara yang efektif dan mereka tidak perlu melarikan diri.
Sontak ucapan Lufan barusan pun tentu saja mengejutkan para anggotanya dan setelahnya Cangkong pun bertanya apakah Lufan akan melakukan pembantaian besar-besaran lagi. Mendengar itu sembari mengeluarkan kekuatannya, Lufan pun menjawab jika tentu saja itu benar. Lufan juga mengatakan karena militer telah mengirimkan merit di depan mereka, jadi tentu saja mereka harus menerimanya. Melihat itu, Liluo pun menyimpulkan jika ini adalah jawaban dari mereka. Ia pun menyayangkan hal ini karena hanya ada satu konsekuensi jika mereka menolak menjadi hamba para dewa, yaitu kematian dan menjadi Valen Corps puppet. Setelah mengatakan hal barusan, Liluo pun dengan cepat segera memerintahkan para Valen Corps untuk bergerak maju dan menyerang Lufan juga anggotanya. Melihat itu dengan cepat, Lufan pun memerintahkan Cangkong untuk melepaskan Shield of Sanctuary miliknya, sembari ia memakai skill Serpent Shadow Arrow untuk mengisi daya. Setelah itu, Cangkong pun segera menggunakan Shield of Sanctuary, yaitu skill yang akan memberikan perisai kepada seluruh rekan dan dapat menyerap damage sebesar 200% dari health maksimum pengguna selama 10 detik. Dan saat perisai mencapai kapasitas penyerapan dalam 10 detik terakhir, itu akan menyembuhkan health rekan saat ini dengan total kapasitas penyerapan. Setelah menggunakan skillnya barusan, Cangkong pun kembali bertanya kepada Lufan jika selanjutnya ia harus melakukan apa lagi. Mendengar itu sembari bersiap untuk menyerang, Lufan pun menjawab jika tidak ada lagi yang perlu Cangkong lakukan dan selebihnya itu bisa diserahkan kepadanya. Dan boom, Lufan pun menembakkan skill Serpent Shadow Arrow miliknya, yaitu skill yang dapat mengeluarkan Serpent Shadow Arrow setelah mengisi daya selama 3 detik sambil menarik busur dan meningkatkan damage sebesar 500%. Setelah serangan itu terlihat Cangkong yang merasa khawatir seraya menanyakan jika apa maksud Lufan dari tidak ada lagi, karena Shield of Sanctuary miliknya hanya akan bertahan selama 10 detik saja. Mendengar kekhawatiran Cangkong, Lufan pun lantas memerintahkan Cangkong agar tenang dan percaya jika 10 detik itu sudah cukup untuk mereka. Kemudian setelah itu terlihat serangan Lufan tadi mengarah kepada Liluo, tetapi beruntung ia bisa menghindarinya. Namun setelah itu terlihat Lufan yang kini berada di samping Liluo lalu memerintahkan Xiaoye untuk berubah menjadi naga penghancur. Mendengar perintah Lufan, benar saja Xiaoye pun lantas muncul dan berubah menjadi bentuk naga penghancur yang begitu menakutkan. Dan kini waktu dari Shield of Sanctuary tinggal tersisa 6 detik. Oleh karena itu Kapten Lu pun sangat mengandalkan Lufan dan kini mereka semua hanya bisa bergantung kepadanya. Namun di saat yang bersamaan terdengar Cangkong berteriak memberitahu kepada Kapten Lu untuk berhati-hati karena sekarang para Valen Corps itu sedang berlari ke arah mereka. Dan kini waktu tinggal tersisa 4 detik lagi. Di saat inilah Lufan meminta kepada Xiaoye agar bekerja sama dengannya untuk melancarkan serangan. Setelah itu kini Xiaoye pun berubah menjadi Black Dragon 2 dan di saat waktu tinggal menunjukkan 3 detik lagi, disitulah Xiaoye dan Lufan langsung melancarkan serangannya. Lufan menggunakan skill Sky Severing yang dapat digunakan untuk menggunakan energi naga untuk menebas 2 kali berturut-turut. Saat disinergikan Dragon Pet akan secara bersamaan melancarkan serangan cakar dengan menggunakan energi naga. Dan setelahnya Xiaoye pun menggunakan skill Catalysm 1 Dragon of Destruction meledakkan area yang dilaluinya lalu menyebabkan damage besar dan menyebabkan efek burning. Seketika itu para Valen Corps pun terbakar dan kesakitan akibat dari skill Xiaoye barusan. Melihat sesuatu yang sangat dahsyat, sontak saja itu membuat Cangkong pun menganga dan mengatakan jika sebenarnya skill macam apakah yang digunakan oleh Lufan dan menanyakan apakah itu sebuah mantra terlarang dalam bahasa naga. Namun dengan cepat Kapten Lu menjawab jika itu tidak benar, melainkan ini hanyalah kerjasama antara Dragon Knight dan naga dan ada hampir 10.000 monster sekarang, tetapi itu hanyalah seperti memotong rumput bagi Lufan. Melihat dirinya sudah dilahap oleh api Xiaoye, Liluo pun merasa sangat terkejut dan mengatakan jika ini tidak mungkin terjadi dan menanyakan kepada dewanya mengapa ia menjadi seperti ini. Dan di saat waktu tinggal tersisa 1 detik, Lufan pun berusaha untuk menangkap Liluo dan di sisi lain terlihat Xiaoye yang masih mengamuk. Tak lama setelah itu Liluo pun sudah berhasil dikalahkan. Lufan pun menghampiri Sencai yang terlihat masih syok sembari menanyakan jika apakah dia baik-baik saja. Mendengar itu Sencai pun mengucapkan terima kasih dan menjawab jika ia tidak apa-apa. Kemudian setelah itu terlihat Cangkong yang meminta izin kepada Lufan untuk menggunakan Cane of Holy Light
untuk mengikat Leluwo terlebih dahulu dan tidak membiarkan orang itu untuk kabur. Namun Lufan menjawab jika itu tidak perlu dilakukan oleh Cangkong karena selama ia di sini itu tidak akan pernah terjadi. Kemudian setelah itu sembari menatap Leluwo yang tengah sekarat, Sencai pun mengatakan jika dia memang Leluwo tetapi sikapnya tidak seperti dia. Sencai juga tidak tahu mengapa, padahal Leluwo dulu adalah orang yang sangat lembut. Namun setelah itu sebuah energi berwarna ungu keluar dari tubuh Leluwo dan membuatnya mengalami kesakitan yang begitu hebat. Tentu saja hal itu pun membuat Lufan berpikir jika apakah itu adalah energi dari Valen Corps, dan di saat yang bersamaan terlihat Leluwo dengan terbata-bata memerintahkan Sencai untuk cepat pergi dari sini. Namun melihat Leluwo dapat berkomunikasi dengan cepat, Sencai pun menanyakan apakah Leluwo sudah sadar sekarang. Dengan air mata yang mengalir dari matanya, Leluwo meminta semuanya untuk segera meninggalkan tempat ini dan jangan masuk reruntuhan lebih dalam. Dan saat tangan yang dipegang oleh Sencai lemas terjatuh, itu pun sontak membuat Sencai berteriak dan sembari menangis, Sencai berkata kalau barusan itu benar-benar Leluwo yang asli, walaupun hanya sebentar. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.